judulnya agama dan pendidikan, dua hal ya. Atau apakah mereka mau dikawinkan, atau apakah mereka berdiri sendiri. Nah, itulah yang ingin kami tahu dari kamu, dan ini mau dibawa kemana dan apa yang kamu harapkan melalui judul ini. Oke, silakan 7 menit. Dengan subjudul suatu tinjauan religion tentang pemahaman Islam Kristen terhadap pendidikan serta implikasinya terhadap pertumbuhan jemaat. Yang pertama, masuk kepada pengertian agama, yang mana agama merupakan sistem kepercayaan atau merupakan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Agama menuntun seseorang untuk menjalani kehidupannya, atau agama dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan seseorang. Dan agama juga sebuah kenyataan yang terus melingkupi kehidupan manusia atau sudah melekat pada diri manusia tersebut agar kehidupannya selalu terarah. Nah, agama di sini memberi pengaruh untuk mengatur kembali nilai-nilai dan memberi kontribusi untuk mewujudkan tatanan kemasyarakatan. Dan agama juga selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita masuk kepada pendidikan, yang dimana pendidikan merupakan alat atau elemen yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan hadir untuk membantu setiap umat manusia supaya mampu mewujudkan potensi atau bakat yang ada dalam setiap diri individu. Dan pendidikan merupakan sebagai sarana alat untuk memperoleh ilmu atau transfer knowledge dan yang bermanfaat untuk masa sekarang dan masa depan. Dari sini bahwa melalui pendidikan setiap individu atau kelompok diajak untuk terus hidup berkembang lebih lanjut, dan manusia sebagai makhluk sosial memiliki akal dan pikiran diajak untuk terus berkembang melalui pendidikan, karena pendidikan sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Karena melalui pendidikan pemikiran manusia dapat berubah. Dan menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan itu adalah salah satu upaya memajukan intelektual atau pikiran, karakter serta jasmani manusia. Dan pendidikan juga tidak hanya menunjukkan apa yang berkembang pada suatu individu atau kelompok tersebut, tetapi juga ikut melibatkan atau melibatkan perkembangan berupa pemahaman dan pengetahuan untuk menjalani kehidupan. Dalam konsep dalam Islam, pendidikan Islam berlangsung seumur hidup. Artinya dalam menempuh pendidikan artinya memfungsikan hidup, karena orang yang tidak belajar berarti kehilangan hidupnya sebagai manusia. Manusia dalam setiap aspek kehidupannya harus terus hidup berkembang selama hidupnya. Dan UNESCO sendiri memberi adanya himbauan bahwasanya himbauan untuk pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Dan dalam sejarah Kongres Pendidikan Islam Sedunia pada 1980 bahwasanya menetapkan pendidikan Islam harus ditunjukkan ke arah pertumbuhan yang terus-menerus melalui latihan spiritual, intelektual, dan imajinasi yang mendorong seseorang atau individu atau kelompok ke arah pencapaian kesempurnaan yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu Islam memiliki institusi pendidikan Islam, yaitu pesantren yang bertujuan menghasilkan perubahan tingkah laku, bertumbuhnya pengetahuan, keahlian, keterampilan melalui pendidikan ini. Garis-garis besarnya aja naknya, jangan dibaca semua, silakan. Dan pada awalnya Calvin sejak awal telah menyadari mencanangkan pentingnya pendidikan yang digunakan untuk memajukan agama Kristen dan untuk memperbaiki kehidupan pribadi atau masyarakat. Calvin memang memberi tempat pertama bagi firman Tuhan. Akan tetapi, pengetahuan umum merupakan sarana penopang untuk memiliki pengetahuan yang lengkap tentang dunia. Artinya, Calvin mengatakan pendidikan tidak dapat diabaikan. Dan oleh sebab itu, pendidikan selalu diperlukan dalam gereja untuk mencegah warga gereja dari perilaku menyimpang yang melibatkan semua warga gereja dalam perilaku menyimpang dan melibatkan semua warga gereja dalam rangka belajar terakhir. Agama dan pendidikan merupakan pasangan yang tidak terelakkan satu sama lain.
Agama sebagai pengalaman dan pendidikanlah yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengarahkan jemaat ke dalam praktik dan keyakinan agama. Dari data yang saya dapat laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, rata-rata yang berusia umur 7-12 tahun tidak bersekolah berjumlah 1.288.792 jiwa, dan yang pada umur 13-15 tahun yang tidak bersekolah adalah 936.674 jiwa, dan jenjang umur 16-18 tahun berjumlah 2.420.886 tidak bersekolah. Ada 5 faktor pemicu yang seseorang tidak dapat menempuh pendidikan. Yang pertama itu adalah aspek ekonomi, yang dimana kurangnya biaya pendidikan dari orang tua untuk menyekolahkan seorang anak menempuh pendidikan. Yang kedua, kondisi sosial lingkungan, yang dimana kondisi sosial lingkungan lebih memprioritaskan suatu pekerjaan daripada pendidikan. Dan yang ketiga, kurikulum, yang dimana kurikulum yang selalu berganti dan tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Dan yang selanjutnya adalah kondisi sekolah, yang dimana setiap sekolah tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau infrastrukturnya yang rendah. Dan yang terakhir adalah rendahnya minat, yang dimana setiap individu atau kelompok memiliki minat yang rendah untuk menempuh jalur pendidikan. Nah, yang jadi ingin saya sampaikan, di mana pendidikan yang dimiliki seseorang sangat menentukan, sekaligus dapat mewarnai perjalanan hidupnya untuk menggapai masa depannya. Artinya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan lebih memahami realita yang berdampak menjalani hidup dengan mudah. Namun bagi mereka pendidikan yang di bawah rata-rata akan sulit untuk memahami realitas kehidupan, yang menyebabkan berdampak pada kesulitan menentukan masa depan. Artinya agama dan pendidikan merupakan pasangan yang tidak terelakkan satu sama lain, karena agama sebagai pengalaman dan pendidikan merupakan sarana digunakan untuk mengarahkan jemaat dalam bentuk praktik dan untuk bersaing di luar gereja dan di dalam gereja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Pak Barus. Welcome dulu. Oke, bilang saya. Oke, agama dan pendidikan di dunia. Satu tinjauan religius tentang pemahaman Islam dan Kristen terhadap pendidikan, serta implikasinya terhadap pertumbuhan jemaat. Ada pertanyaan saya dengan judul dan subjudulnya, apakah dalam agama Islam dan Kristen ada persoalan tentang pendidikan? Sehingga kau angkat ini sampai satu judul begini. Yang saya lihat adalah baik Islam maupun Kristen, soal pendidikan ini sudah cukup bagus. Terus kau bikin implikasi terhadap pertumbuhan jemaat. Jemaat mana ini? Apakah jemaat umumnya umat Kristen atau jemaat Islam juga? Nah itu dulu dua ini. Bagaimana ya pendapatmu? Baik, terima kasih kepada Pak Barus atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah kami sedang memiliki masalah pendidikan? Jadi yang saya lihat sejauh ini, Pak, bahwasanya orang yang beragama itu sudah semestinya harus menempuh pendidikan. Tapi terjadi banyaknya individu atau kelompok yang tidak menempuh pendidikan tersebut, Pak. Padahal setiap agama sudah mendirikan sekolah. Dalam agama Islam adanya pesantren. Tapi adanya pesantren itu tidak terlalu menarik minat para pemeluk agama untuk menempuh pendidikan tersebut. Begitu juga dengan agama Kristen. Banyaknya orang yang beragama Kristen tapi tidak mementingkan pendidikan. Dan yang kedua, jemaat mana ini? Saya menuliskan Pak ini jemaat untuk gereja saya itu jemaat yang berbeda seperti itu. Oh, ini jemaat untuk dapat ini GK? GKPI Resolusi Kalang 2. Sidi Kalang 2. Oke. Apa persoalannya? Persoalan setiap lembaga agama sudah mendirikan sekolah, Pak. Tapi itu pun tidak cukup untuk menarik minat setiap pemeluk agama untuk bersekolah atau menempuh pendidikan selama berlangsung. Oh, jadi rencanamu mengajak
komunitas Islam ataupun Kristen untuk mensosialisasikan agar minat menempuh pendidikan itu lebih meningkat begitu. Tapi kau bilang tadi hanya cuma GKPI. Islamnya di mana itu yang kau lihat? Saya lihat Pak itu tetap juga bisa dikalang Pak karena ada beberapa sebenarnya. Kalau begitu ada semacam penelitian lapangan dan tiap. Jadi antara Islam dan Kristen atau lembaga pendidikan Islam dan Kristen yang mau kau masukkan adalah bahwa kedua lembaga ini belum berhasil mengajak umatnya masing-masing untuk bisa semakin semangat untuk ikut pendidikan begitu. Nah kalau begitu bagaimana kita harus membuat judul dan subjudul ini? Suatu tinjauan religiono tentang pemahaman Islam dan Kristen terhadap pendidikan, terus langsung serta implikasinya terhadap pertumbuhan jemaat. Apakah kau langsung sebutkan saja itu di GKPI Sidi Kalang 2 dan masjid mana itu? Apa? Dia apa? Komunitas apa yang kau mau teliti di Islamnya? Yang di sana itu tentunya ya supaya fokus, karena kalau begini umum sekali ini. Iya, karena Islam Kristen itu kan seluruh dunia ini, ya kan? Kau rupanya fokus ke wilayah di sini Kalang tadi ya. Ambillah sampelnya 2 komunitas itu boleh ya, GKPS Sidi Kalang 2 dan masjid apa di sekitar situ ya, sehingga pertumbuhan umat ya, tidak hanya jemaat, karena di Islam tidak ada jemaat, yang ada jamaah, atau umat aja lah ya, sehingga kena semua implikasinya terhadap pertumbuhan iman, bukan pertumbuhan pendidikan ya, pertumbuhan pendidikan umat di Sidi Kalang mana tadi? Di Sidi Kalang kan? Oke, gitu aja ya. Sehingga fokus dia jangan umum begini, kita dan repot kok nanti. Nah dengan keteranganmu yang terakhir ini maka kita akan merubah secara total ini latar belakang masalahmu, iya kan? Nah latar belakang masalahmu ini juga seperti bahasa Jerman ini, tidak ada paragrafnya, langsung terus ya, urusnya halaman 1, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Konek itu, gak ada paragraf. 6, 7, ya 8 mulai kau pecah lagi, 9 memang ada sedikit pecah. Itu berarti begini saran saya, ini tidak dibuang. Agama memiliki arti penting. Jangan menulis suatu latar belakang masalah tidak seperti begini. Ini kan umum kau masuk. Padahal kajian di Sidi Kalang, hubungan Islam Kristen Islam Kristen di Sidi Kalang, lembaga pendidikannya kan begitu. Maka alinea 1 itu harus bercerita tentang Sidi Kalang itu. Ya. Nah, tadi sudah bagus dari keterangan. Saya sudah tangkap inti masalahmu ialah melihat perkembangan pendidikan semakin maju baik di kalangan Islam maupun Kristen ya,
di mana pendidikan itu telah menunjukkan momentumnya yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk bisa semangat di dalam mengikuti pendidikan di Sidi Kalang II. Sebagaimana dilihat dalam kenyataan di lapangan, secara objektif belum sepenuhnya umat itu mengikuti apa yang telah diprogramkan baik Islam maupun Kristen. Dibutuhkan suatu motivasi ajakan terhadap umat beragama Islam dan Kristen supaya semangat untuk mengikuti pendidikan itu. Hal itu ditandai oleh kurangnya secara kasat mata saya melihat masih banyak penduduk yang belum mengikuti pendidikan secara intensif, konsisten, dan bla bla bla. Itu bahasa akademis. Kau berangkatmu adalah dari Sidi Kalang itu. Jangan kau berangkat dari dunia baru menuju ke Sidi Kalang. Udah, baru setelah selesai kau di alinea 1 tentang Sidi Kalang itu kau sebutkan di mana daerahnya dan sebagainya. Apa masalahnya? Baru masuk ke alinea kedua. Berdasarkan situasi yang disebutkan di atas, maka akan dikaji apa menjadi penyebab terjadinya turunnya semangat mengikuti pendidikan. Hal itu akan dikejar dengan survei literatur, lewat kajian biblis, lewat kajian buku-buku, lewat kajian wawancara, lewat kajian bla bla bla, semua teori-teori yang ada. Ya kan? Baru kuiskan. Agama memiliki hal penting. Nah, itu tidak dibuang di kopo ini ya. Tetapi harus kau potong-potong. Jangan panjang begini kau suruh lagi orang membaca hal-hal yang tidak perlu. Jadi seleksi lagi kembali kau menuliskannya secara sistematis ya. Harus beristilahnya dari atas dalam masalahnya, terus pendekatan apa yang dilakukan, terus hal-hal apa yang kau tempuh untuk membuat solusi terhadap permasalahan yang ada. Baru setelah kau dapatkan beberapa buku dan himbauan-himbauan tentang pentingnya pendidikan itu, baru kau masuk untuk pada akhir kalimat ya kau silakan kau masukkan undang-undang apa di sini GWHNT masalah, tetapi di akhir kalimat kau harus mengatakan bahwa berdasarkan kajian di atas maka skripsi ini akan diberi judul bla 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 dan bla bla bla, kan sudah ada itu. Baru masuk identifikasi masalah. Coba lihat halaman 9. Sudah. Halaman 9 ini yang poin terakhir nggak perlu, itu nanti masuk ke kajian bab 2. Jadi diakhiri di atas saja, menentukan masa depan. Berdasarkan kajian di atas, maka skripsinya akan diberi judul bla bla bla. Baru titik, baru kau masuk identifikasi masalah. Nah, ini adanya menghambat ya. Kurangnya edukasi, kurangnya minat yang dimiliki, perlunya penjelasan agama tentang pentingnya pendidikan. Bukan perlu ya di sini, kurangnya penjelasan. Ya kan? Kurang penjelasan. Adanya oke, kurang. Baru batasan masalah itu nggak perlu lagi di 1.3 itu melihat banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam judul yang dibahas. Penulis dan agar penulis pusing kau gitu, langsung saja ya. Penulis akan membatasi masalah dengan judul dan subjudul yang sudah disepakati ya. Baru rumusan masalahmu. Dan bagaimana
Itu kata kuncinya di sana kan. Tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi. Sebenarnya sebelum tujuan penulisan dan manfaat penulisan baru metodologi dulu di atas, bukan ditry metodologi. Ya. Tapi nanti Pak Alhamdulillah aku udah pusing merekam di kalian punya ini. Atau lagi saya di mana saya yang saya tahu ialah setelah rumusan masalah baru masuk metode penulisan, library research dan cuman itu, nggak ada field research. Tahu kok field research? Apa kau tulis? Mana itu? Halaman 1.7 kan? Terus apa kau tulis itu? Coba baca yang kau tulis itu. 1.7. Dalam setiap karya ilmiah pasti menentukan menggunakan metode penulisan dalam hal menulis menggunakan metode penelitian perpustakaan atau library research, yaitu mencari pengumpulan sumber-sumber dari data seperti buku-buku, jurnal, media-media yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Terus kan metode penelitian yang kita kenal di Abdi Sabda ini ada survei literatur dan ada field research. Ini harus sudah pasti kau harus field research karena kasusnya di sini dalam. Ya, jadi bisa mix lah ya. Sistematika penulisan ini dua itu bukan deskripsi tetapi karena teoritis ya. Bab 2 itu tinjauan religion tentang pemahaman Islam terhadap aplikasi tinjau religion. Sebenarnya bab 3 ini harus ada sudah penelitian lapangan kau kan, ataupun paling tidak kau wawancara. Baru implikasi. Masih kacau ini 3 dan 4 ini mesti diarahkan ulang ini ya di daftar sistematika itu. Nah perpustakaanmu juga saya tidak lihat ada minimal 5 bahasa Inggris itu sudah ada. Masih berapa? Nah, itu nanti minimal 5 atau 6 lah, itu sesuai dengan katalog kita ya. Supaya ini lebih berbobot sih punya ini. Masalah ya education itu kan banyak itu. Segitu ya. Ya saya pikir dari saya itu aja. Silakan. Baik, terima kasih buat Ibu Iste dan selamat buat Okto. Apa sebenarnya yang hendak kau tulis? Coba jelaskan dulu apa yang hendak kau tulis. Pentingnya pendidikan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Artinya agama sudah menyarankan untuk pendidikan seluruh selama kepada sama hidupnya di dunia ini. Itu juga dengan agama. Oke, cukup. Pentingnya pendidikan. Berarti fokusmu religionum atau pak? Kalau religionum itu ilmu agama. Kalau pak itu pendidikan agama Kristen. Mana fokusmu? Tapi pembahasanmu pendidikan. Mana yang benar? Supaya saya tolong kau itu loh. Pilih mana? Religionum atau pak? Supaya saya bantu kau. Kalau nggak jelas dalam benakmu, saya sulit membantumu. Yang mana? Atau gini supaya lebih memudahkan.
Apa persoalan yang hendak kau bahas? Setiap skripsi itu adalah membahas satu masalah. Apa itu masalahmu? Kurangnya minat setiap individu untuk menempuh pendidikan itu, Pak. Apa? Kurangnya minat setiap individu atau kelompok untuk menempuh jalur pendidikan. Berarti pak, bukan religion. Kalau kurangnya minat orang untuk studi, itu pak. Oke, saya tolong ya, saya sederhanakan. Jadi agama dan pendidikan ini suatu tinjauan pak. Sehingga tinjauan pendidikan agama Kristen. Karena kau bahas ini tampaknya pendidikannya. Untuk menumbuhkan minat studi warga jemaat atau warga masyarakat, bukan jemaat. Untuk menumbuhkan minat studi warga masyarakat di sekolah yang dikelola agama Kristen dan Islam. Sehingga kamu meneliti agama Islam dan Kristen. Tapi kalau kamu hanya pendidikan agama Kristen yang kau teliti, jangan ada Islam. Sehingga fokuslah lokus penelitianmu di sekolah yang dikelola GKPI di Kalang 2 itu. Itu penelitianmu. Yang berarti nanti begini, agama dan pendidikan suatu tinjauan pak untuk menumbuhkan minat studi warga jemaat, karena ini sudah Kristen ya. Warga jemaat di sekolah yang dikelola GKPI di Kalang 2. Wah, ini lebih pas. Jadi enggak ngelantur pembahasan Okto ini. Nah, kalau itu menjadi juru skripsimu, kalau kau setuju ya, saya tolong lagi. Jadi kita berpikirnya begini, seharusnya, kan daswalin dan dasein, seharusnya sekolah yang didirikan oleh gereja harus ditopang oleh warga jemaat dengan mengutus anak-anaknya sekolah di sana. Baru kau buat wajiblah seharusnya warga jemaat GKPI menyekolahkan anaknya di sekolah ini karena dikelola GKPI. Jangan pula warga GKPI sekolahnya di SD Metodis, padahal dia punya sekolah. Itu berarti militansi warga jemaat kepada sekolah yang dikelola GKPI tidak ada. Itulah nanti tugasmu menelitinya. Nah, seharusnya sekolah yang dikelola oleh GKPI haruslah diminati warga jemaat GKPI. Seharusnya gitu. Tetapi fakta di lapangan yang hendak kau lihat, ternyata banyak warga jemaat GKPI menyekolahkan anaknya di sekolah di luar yang dikelola GKPI. Semisal lihat nanti situ ada apakah ada sekolah Katolik, apakah ada sekolah negeri, apakah ada sekolah lain. Dari 500 kakak jemaat GKPI, 350 kakak itu menyekolahkan anaknya di luar sekolah GKPI itu. Ya matilah sekolah itu. Seharusnya dari 500 kakak itu 450 kakak ya menyekolahkan anaknya di GKPI itu. Hiduplah sekolah itu. Sehingga nanti kau lihatlah peran pendidikan agama yang dikelola sekolah yang dikelola agama GKPI itu perlu ditingkatkan untuk diminati warga jemaat GKPI. Nah itu kan seharusnya sekolah yang dikelola GKPI diminati warga jemaat GKPI. Faktanya warga jemaat GKPI nggak suka sekolah anaknya di situ. Maka timbul persoalan. Ada apa? Mengapa? Gitu loh. Itulah yang kau teliti secara pendidikan agama Kristen. Apa yang menyebabkan warga jemaat GKPI tidak mau ke sekolah yang dikelola GKPI? Ada pertanyaan besar. Itulah jurang penelitian. Itulah yang menjadi pertanyaan penelitianmu di rumusan masalah. Gitu. Jadi bukan lagi apa pendidikan agama Kristen, apa pendidikan apa agama, bukan itu pertanyaannya lagi di rumusan masalah. Tapi mengapa? Atau apa faktor yang membuat warga jemaat GKPI tidak mau menyekolahkan ke sekolah GKPI? Wah, itu pertanyaanmu nanti. Jawablah melalui satu. Kalau kau pilih kualitatif, maka wawancara. Wawancarailah gurunya, guru kepala yang berkualitas, pemilik yayasan, pendeta resort atau siapapun, masyarakat, orang tua, itu orang berkualitas. Karena kau pilih kualitatif. Atau yang kedua, cara kedua, kuantitatif. Angketlah kau berikan kepada orang tua atau kepada pemilik sekolah. Atau ketiga, campuran.
angket dan wawancara. Tapi biasanya kalau dalam studi seperti ini jarang orang menggunakan campuran, karena itu membutuhkan waktu 1,5 tahun. Padahal ini 6 bulan tugas ini dikerjakan. Gak mungkin itu kau campur. Gagal kita mendapatkan kualitatif, maka kita buat kuantitatif. Maka pilih salah satu, kualitatif atau kuantitatif, wawancara atau angket, terserah kau. Tapi jangan campur, karena itu susah melakukannya. Nah jika demikian, maka nanti kau robahlah tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang menyebabkan warga jemaat tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah GKPI. Itu kan tujuan penelitiannya. Manfaatnya agar kita mendapat wawasan apa yang membuat warga jemaat GKPI tidak menyekolahkan anak ke sekolah GKPI itu. Kan menambah wawasan kita. Nanti para pendidik atau para pemangku jabatan di GKPI membaca skripsimu, ditolonglah mereka menyelesaikan masalah di sana. Karena ada solusi yang kau tawarkan nanti di saran-saran kepada GKPI. Nah baru nanti di bab 2, bab 3, kerangka tadi sudah sampaikan, metodologi penelitian di bab 3, bab 4 itu hasil dan analisis penelitian, baru kesimpulan dan saran. Nah itu baru kemudian ini catatan teknis, banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ini belum skripsi ini, masih proposal, maka sebenarnya di sini di halaman 1 ini jangan kau tulis bab 1. Ini judul proposalmu ini di sini. Tapi kalau sudah kami terima nanti ini kau disuruh menulis skripsi, ini menjadi bab 1 dalam skripsimu. Gitu ya. Kemudian ini banyak sekali ini, jauh-jauh sekali. Di halaman pertama dulu, suatu tinjauan itu tidak perlu miring nanti. Itu miring dalam tulisan-tulisan karya ilmiah harus bahasa asing. Di luar bahasa asing tak usah tulis miring. Baru ini coba dulu halaman 3 supaya kau tahu nanti cara menulis ya. Kau bilang di atas di halaman 2, halaman 3 baris kedua, halaman 3 baris kedua. Ki Hajar Dewantara mengatakan. Berarti pendapat siapa yang kau kutip? Ki Hajar Dewantara kan? Coba lihat catatan kakinya. Siapa yang menulis itu? Ki Hajar Dewantara atau si Husaini? Kalau kau mengatakan Ki Hajar Dewantara, kutip bukunya Ki Hajar Dewantara. Jangan kutip bukunya si Husaini Usman. Tapi kalau si Husaini Usman mengutip pendapatnya Ki Hajar Dewantara, kalimatmu menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip oleh Husaini Usman. Baru kutip bukunya si Usman. Berarti kau dapat buku sekunder, bukan primer, bukan pendapatnya si Ki Hajar Dewantara yang kau kutip, tapi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Husaini Usman. Kemudian di halaman 4, lihatlah halaman 4 itu. Tapi nanti kalau kau ganti ini tidak ada lagi Islam kan? Tapi semua Islam huruf kecil kau buat. Kalau orang Islam membaca tulisanmu ini marah. Islam kecil sama Islam semua besar karena kamu tidak menghargai mereka. Gitu loh. Ini harus contoh-contoh kecil ya. Kalau kau tetap pertahankan nanti ini ya kau robahlah. Tapi kalau kau robah jadi pak, khususnya sekolah yang kalau lagi KPI, Islam hilang kan. Kalau kau tinjauan religionum ya pakai itu. Tapi kalau kau tinjauan pak ya buang Islamnya. Jadi khusus pak. Ya terserah kau. Kami hanya memberikan masukan sih sama kau. Pilih jalan mana terserah. Gitu ya. Demikianlah dari saya Bu Esti. Terima kasih. Yang saya pikir dari dua dosen ini kamu mendapatkan pencerahan ya. Bagaimanapun keputusan di kamu, agama dan pendidikan. Memang kalau kita baca secara keseluruhan, ini isinya ini masih campur baur, mengambang. Ya, karena seperti yang dikatakan Pak Erik, kalau memang kau mau membahas secara religium, itulah seperti itu. Tapi kalau kamu mau membahas dari segi Pak, seperti katakan Pak Ramli, jadi ini mau dibawa kemana? Ya kan? Mau dibawa kemana? Kalau dilihat isinya, ini mulai dari halaman berapa lah, halaman 7 ya.
itu sudah mengarah ke Pak ya. Memang Calvin mengatakan tujuan Pak adalah pemupukan akal budi. Itu kata Calvin, pemupukan akal budi putra-putri gereja. Jadi harus cerdas gitu. Harus pintar gitu. Nah, tetapi ini dari teologi religium nggak nyambung dia. Karena religium kan berbicara tentang ilmunya, ya kan? Ilmunya agama. Dan apa peranan pendidikan di situ? Ya, apa peranan pendidikan di situ? Jadi tadi sebelum ini kami sudah bicara ya, ada beberapa hal yang aku berikan kepada dia. Kau sendiri masih ada keraguan-raguan dan belum punya pegangan gitu, ya. Yang mana seharusnya? Kalau kita mau menulis, kita harus tahu kapasitas kita. Ya. Tadi sudah ditanya, ini penelitian atau bagaimana? Pertumbuhan jemaat di mana? Nah, kalau kita mau membahas tentang pertumbuhan jemaat, itu kan memang teologi praktis ya. Teologi praktis. Dan ini akarnya dari mana? Membuat sebuah jemaat itu bertumbuh dari mana? Kalau kamu tadi bicara tentang agama dan pendidikan, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengimani sesuatu harus punya pendidikan kan? Ada pengetahuan-pengetahuan. Jadi hubungan agama dan pendidikan ini mau dibawa kemana? Itu kamu yang harus menjelaskan. Nah, oleh karena itu aku minta sekarang, ya dari kamu sendiri, kamu mau buat apa sesudah ini? Supaya saya juga bisa kasih masukan. Ya, Pak atau teologi Pak atau religium gitu, pilih salah satu. Gitu. Atau Islamologi. Lalu pikirkan mana yang paling gampang dengan kamu. Kalau kamu pilih Pak buang Islam kan begitu. Ya. Kalau kamu pilih religium ya Pakai Islam. Pak dibuang. Ya, Pak dibuang. Itu. Dan pikirkan kapasitas kamu. Ya, mana yang lebih mudah kamu mengerjakannya dan mana yang ada bahannya gitu. Mana yang mudah kamu mengerjakannya dan mana bahannya. Ada mana yang ada bahannya gitu. Cukup bahannya kalau aku mau memasak itu. Oke, silakan. Kalau religionum nanti, apakah kau sudah punya data tentang pendidikan Islam di Sidikalang? Adakah madrasah di sana atau MTS atau MIN atau apa namanya UIN atau apalah yang bisa kau teliti yang dikelola masjid? Kalau nggak ada ya pilih aja Pak. Kau udah cukup punya sekolah GKPI kan, mudah menelitinya. Tapi kau lah, di mana hatimu tenang? Di mana kau merasa leluasa gitu loh untuk mengerjakannya? Kalau tadi saya kan sudah berbicara ya tentang agama dan pendidikan. Kalau Islam pun saya suka juga, tapi berani nggak kau ke pesantren? Aku bilang tadi. Iya. Ya kau masuk ke pesantren. Ya kami bisa saja memberikan buku yang mau lihat di sana mereka sistem pendidikannya seperti apa ya. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan itu kan cair ya. Apa mereka buat sehingga ini bisa juga menjadi masukan kepada kita ya, kepada gereja. Kalaupun tidak memakai itu semua, tetapi mungkin kita perlu membaharui pendidikan kita. Bagaimana kita mengajarkan agama kan? Ke pesantren itu kan pendidikan yang diwarnai agama kan begitu. Nah, kita kan belum adanya sekolah kita pendidikan yang diwarnai agama.
Aku nggak tahu GKPI. Kalau kami GBKP punya Masehi katanya, tapi lari. Masehi itu dulu akarnya sekolah Batak dusun ngikutkan Bible. Itu dulu masih ada tulisannya di Sibolangit. Artinya sekolah ini harus biblikal. Nyatanya sekarang enggak. Hanya mencari berapa orang bisa dikirim ke sana ke sini. Jadi apa yang mau kupikirkan? Artinya bisalah yang kau sumbangkan ke GKPI gitulah. Jangan asal menulis saja tetapi nanti tidak ada gunanya. Kamu yang aku tanya. Karena aku dari dulu merindukan orang ini juga belajar di pesantren loh. Penelitian di situ. Mereka sistem pendidikannya bagaimana? Bagaimana mereka menjabarkan filosofinya itu? Karena kita nggak punya filosofi pendidikan kan? Kalau mereka kan punya. Tapi kalau sekarang dia lagi menjalin hubungan dengan mereka terlambat diurus. Kecuali sudah lama dia berhubungan dengan pesantren itu. Itulah. Kalau masih sekarang masih menjalin antah berantah lagi nanti. Iya. Gak jadi barang itu. Kenapa kita agak ini ya? Kenapa kita takut atau merasa nggak berguna gitu ya? Ada juga mahasiswa itu dulu mau mengambil penelitian di rehabilitasi Sibolangit itu kan. Akhirnya dia mundur. Kenapa? Aku bilang mereka terbuka sekali kok haji itu, aku bilang gitu. Kau yang merasa nggak berguna gitu gimana? Tapi belajarlah. Nah, gimana mereka buat? Kalau ada misalnya rehabilitasi Kristen, satu masukan bagi kita kan? Ya. Ayolah kami pula yang ngobrol ini, kau yang dengar. Mana bagi kau yang paling enak, ayo. Biar kami bantu, biar saya bantu. Berarti dari Pak kalau agama dapat berarti sedang dihilang. Ya, Dibuang. dibuang. Oh, tapi kalau ini suatu tinjauan Pak, akhirnya tidak lagi religium. Kalau misalkan agama dari Pak, terus Pak sebetulnya suatu tinjauan. Suatu tinjauan PAK untuk menumbuhkan minat studi warga jemaat GKPI di Kalang 2. Itu aja. Kan kau lihat sekarang jemaat itu tidak mau sekolahkan anaknya ke GKPI itu. Mengapa? Ada apa di situ? Berarti ada sesuatu yang tak beres dalam sistem pendidikan di GKPI. Itu berguna karena bukan hanya di GKPI aku pikir, GBKP pun gitu. Anaknya lebih banyak disekolahkan ke Katolik. Lihat anak di Metodis. Metodis. Dipaksa itu anaknya warga jemaat itu masuk ke Metodis. Itu ada hukum mereka itu. Kalau di Sidoarjo yang Pak dia bukan sekolah di lembaga GKPI ya Pak, tapi sekolah umumnya kayak Impres yang dari swasta. Ya. Tapi minatnya hilang karena tidak ada niat untuk mendukung pendidikan Pak. Langsung belajar, langsung kerja. Ya maksudnya mana nih? Jadi sebetulnya dari Pak suatu tujuan Pak untuk membuka minat studi masyarakat. Warga jemaat lah sekarang ya. Warga Kalau studi warga jemaat di GKPI sekarang. ya kan GKPI itu punya sekolah kan? GKPI enggak Pak. Jadi Itu dari saya masuk GKPI tidak punya sekolah, soalnya orang tuanya menyekolahkan mau ke SD Impres swasta maupun negeri, tapi minat dari mereka ini tidak ada. Kalau suatu tinjauan Pak untuk menumbuhkan bisa juga, Ya, menumbuhkan. jemaat ya. Suatu. berarti persoalannya sekarang anak-anak itu tidak masuk sekolah gitu ya? Iya Pak, tapi lembaga pendidikan kan sudah memberikan dari Islam pesantren. Kalau di kita pendidikan belajar dari sekolah minggu gitu. Makanya itulah, karena di kerja saya sendiri Pak, pendidikan itu minggu sekali Pak, apalagi yang dari dulu sampai angkatan saya. Mereka cukuplah tamat SD sudah cukup bagi mereka langsung kerja. Nah, berarti lain persoalannya lagi. Ini itu saya mau bilang ke Pak, ini kan kayak ada anak yang diberikan. Itu masalahnya apa? Nggak ada uang atau memang nggak ada motivasi? Tapi kalau keseringan yang terjadi itu motivasi dari anak itu sendiri tidak ada. Motivasi dari anak itu sendiri tidak ada. Tapi untuk menumbuhkan motivasi itulah sebenarnya gereja harus berperan kan? Berarti nanti kau Pendidikan buatlah gereja yang suatu kurang. tinjauan PAK untuk menumbuhkan motivasi dan minat
anak warga jemaat sekolah. Itu aja. Untuk belajar ya. Belajar. Bagaimana cari cari faktornya mengapa tidak mau sekolah, baru apa solusinya. Tapi kan dia buat judulnya ini agama dan pendidikan. Jadi sebenarnya jangan lagi agama terlalu besar. Iya, ke Paklan. Peran gereja itu aja buat peran gereja dalam rangka menumbuhkan motivasi warga jemaat studi. Itu aja. Kamu nanti bisa mendata itu berapa anak bisa nggak sekolah, bisa. Kalau begitu judul ini tetap pendidikan memang. Ya. Peran gereja dalam rangka menumbuhkan minat pendidikan. Gereja dan pendidikan. Gereja dan pendidikan bukan lagi agama. Ya, baru itu suatu tinjauan. Gereja dan pendidikan. Ya, baru itu suatu tinjauan. Peran gereja menumbuhkan motivasi dan minat anak untuk belajar. Wah, keren itu. Diisi di Iya kalam. Pak Erik, nggak apa-apa gitu. Diisi di kalam. Ya kalau itu nggak ngomong lagi saya. Saya nggak ke situ lagi. Bukan religion lagi. Saya tahu yang mau bahas karena saya tadi hanya dari perspektif. Iya. Saya ceritakan itu bukan di Seven Kristen. Tetapi saya lihat si Opel juga masih bingung dia. Opel ya. Saya pun nggak bisa komentar lagi karena gereja pendidikan terus gereja ini nggak ada juga di situ. Tetapi ya bolehlah, nggak ada masalah itu kau gereja dan pendidikan satu tinjauan pak Untuk menumbuhkan memotivasi motivasi memotivasi anak ya belajar. untuk belajar di GKPI, keinginan belajar. di sekarang di mana? Jadi sedikitlah sarjana di kampungmu itu kalau gitu. Implikasinya bagi Kayak yang saya katakan itu, ya, mayoritas langsung kerja. Hanya dia lebar sarjana nanti. saya lupa implikasinya apa? Apa gunanya itu tulis? Boleh juga tadi sebenarnya implikasinya bagi peningkatan minat studi. Ya. Masalah sih kalah atau apa? Sampai mana lah nanti apa bu? Jadi ini kau rubah ya semua agama ini perlu lagi. Ya. Baru dia mulai pulang. Kalau betul. pendidikan ini oke, nggak masalah masuk ya. Ya agama jangan lagi. Tapi bisa juga gereja ya. Gereja ya dan seterusnya bisa. Dan pendidikan. Pendidikan boleh. Ya langsung ketua pendidikan ini apa? Terus dalam pendidikan Islam nggak perlu lagi, dalam pendidikan Kristen atau apa sebutkan? Itu sudah dimasukkan. Kalau kau ambil nanti Calvin, pengertian Pak Calvin kau ambil pemupukan ya akal budi gitu loh. Nah, itu penting, pemupukan akal budi itulah pendidikan itu. Ini yang harus dilakukan oleh gereja. Ya, jadi nanti arahnya kau harus punya semacam tawaran ya. Tawaran kepada gerejamu, bagaimana kamu memotivasi anak-anak untuk menumbuhkan minat mereka belajar. Terbukalah nanti dengan sistem-sistem pembelajaran merdeka sekarang ya. Ataukah kamu nanti mau membuka rumah belajar? Belajarlah juga nanti dari anak-anak pinggiran itu. Ya, anak-anak pinggiran bagaimana misalnya orang yang mempunyai keprihatinan sosial mengorganisir ya anak-anak jalanan ya. Itu kan sekedar idenya kamu bisa buat supaya nanti di gereja kamu tidak menulis saja, tapi ada yang kamu tawarkan di gereja itu. Dari penelitian saya ini mau saya bikin lomba
Nah, bagaimana kira-kira kita lakukan dan kamu lakukan. Dan kalau kamu masuk ini, kamu harus memulai. Sambil menulis, hitung ada berapa anak. Baru bagaimana? Pertama kamu mengumpulkan mereka, iya kan? Baru memberikan motivasi. Ayo kita bermainlah gitu ya. Ayo kita main game gitu. Tapi semua tujuannya untuk menumbuhkan motivasi belajar. Itu di saran harus ada seperti itu. Makanya di tujuan penulisanmu pun harus ada. Dan itu memang tugas gereja. Boleh masuk dari Matius 28 kan. Ajarlah mereka melakukan. Ya. Oke, sudah sikap kau kan? Jangan pula kau kecewa dengan pun teologi religion. Yang penting aku bagaimana jalan. Oke? Iya, karena kamu yang nggak sanggup ke situ. Ya. Daripada kau mengulang lagi nanti semua kan susah. Tapi nanti usul saya nanti dia tulis ulang terus disuruh baca Ramli bantu lah. Hah? Latar belakangnya ini dia tulis ulang. Iya harus. Judul, Karena tidak dimasukkan di sini. Ramli itu beririt kembali ya. Iya. Ya. Harus dibuat bagus itu. Latar belakang apa? Masuk dalam gereja, tugas gereja, pendidikan dan bagaimana kondisi kampungmu itu harus jelas. Dan ini yang mau aku tuliskan gitu, tujuan penulisanmu apa. Oke, udah bisa kok itu? Kau kerjakan langsung loh. Nanti pinta rekaman bapak ini ya. Iya. Baru langsung kerja. Langsung kau ke kampung, ke gereja itu, terus bicara dengan majelismu. Aku berkeinginan seperti itu, gitu loh, supaya bisa mengumpulkan anak-anak. Oke? Nah, itu harus sudah dimulai. Baiklah, kau kerjakan itu ya. Tentang hasilnya nanti bukan kami yang berkompeten, nanti dari sana apa yang kamu terima, ya. Baik, kalau begitu. Kita tutup. Tadi siapa yang berdoa? Saya atau kamu? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas waktu yang boleh kami pakai, saling melengkapi, saling berbagi pengetahuan dan masukan untuk proposal seminar ini. Kiranya berikan kekuatan kepada anakmu untuk mengingat dan juga untuk memahami sehingga boleh disempurnakan proposalnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kok rekamnya tadi? Baguslah. Oke. Saya masuk di kelas B. Kelas terakhir ini hari ini ya. Iya, Aduh. Oke. Masih di sini? Masih di sini. Jam 9.